Kunjungi channel kami, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Masalah al-mu'anafah. Sebelum masuk ke masalah musafah, sedikit ada permasalahan tentang mu'anafah. Mu'anafah ini merangkul atau memeluk, mu'anafah. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Selain anak kecil, kalau kemarin kan bahasanya anak kecil, kalau sudah itu kecil, anak kecil, ya. Nah sekarang yang bukan anak kecil nih, orang gede. Makasih, Mas. Bahasanya, ya. Agak ya. Ketemu. Dan selain orang yang baru datang dengan safarin mana dari musafir dan selain sebelumnya minggu lalu kita bahas kalau orang yang baru datang musafir, kita peluk dia, kemudian kita cium dia, itu sunnah. Atau misalnya semacamnya orang yang baru udah lama nggak ketemu, baru ketemu. Nah sekarang ini bertemu, dia udah biasa ketemu, kayak kita di jamaah subuh, ntar zuhur ketemu lagi, habis sholat zuhur, ntar asar ketemu lagi. Apakah perlu tetap disunahkan juga berpelukan, kemudian mencium? Apakah seperti itu disunahkan atau tidak? Nah, kata Imam An-Nawawi, famakruhani makruh hukumnya. Setiap kali ketemu berpelukan, menciuman, makruh banyak hukumnya. Yang disunahkan itu, ya, orang yang baru datang musafir, yang baru ketemu, orang baru datang musafir nih, lama nggak ketemu. Nah itu disunahkan bersalaman, berciuman, nggak takbir, nggak bercium. Nah itu boleh. Nassa ala karahatihima Abu Muhammad al-Baghawi an ashabina. Menurut Imam Al-Baghawi dari mazhab Syafi'i makruh hukumnya, ya. Setiap kali bertemu berpelukan, berciuman. Wa yadullu 'alal karahati ma rawainahu fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah an Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena ada satu riwayat ya yang menjelaskan masalah ini. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu?" Wahai Rasulullah, ada orang. Ini Sayyidina Anas bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah, ada orang ketemu saudaranya yang sudah biasa setiap harinya sering ketemu, cuma balik ke rumah mungkin sholat berjamaah ketemu lagi. Apakah perlu membungkukkan badan karena saling menghormati atau bagaimana wahai Rasulullah? Kita lihat orang-orang orang Taiwan ya atau orang Cina itu kalau ketemu bungkuk itu ya, membungkukkan badan itu ya. Apakah membungkukkan badan? Yanhanya itu membungkukkan badan. Kalau ketemu apakah membungkukkan badan? Kata Rasulullah, la. Enggak begitu, kata Rasulullah. Kemudian kata beliau, apa yalzimah wa yuqabbilahu, atau memeluk kemudian mencium wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, la, enggak begitu juga, kata Rasulullah. Ya. Qala kemudian fa ya'khudha bi yadihi wa yusafihu. Kalau menjabat tangan gimana wahai Rasulullah? Nah, jadi Anas bertanya. Terus kata Rasulullah, qala na'am. Nah, kalau jabat tangan enggak apa-apa. Nah, kita nih jamaah subuh, ntar zuhur ketemu jabat tangan, nah ini yang nggak apa-apa, sunnah. Ya. Kalau yang berpelukan sambil mencium, nah itu makruh hukumnya. Ya. Qultu wa hadzal ladzi dzakarnahu fi takbili wal munanaqa wa annahu la ba'sa bihi indal qudumi min safarin wa nahwihi. Wa makruhun karahata tanzihin fi ghairi ma huwa fi ghairil amrad al-hasanil wajih. Nah, kemudian yang kami sebutkan tadi kata Imam An-Nawawi itu makruh selain yang datang musafir ya. Kemudian ada permasalahan lain nih, ya. Ada permasalahan lain yaitu memeluk al-amrad al-hasanil wajih. Nah, ini pernah ditanyakan di Facebook ya. Gimana Pak Ustadz kalau bersalaman dengan lawan jenis, sesama jenis, tapi ada syahwat.
kalau dalam agama itu disebut amrod, ya. Amrod ini seorang pemuda, ya, yang sudah sampai pada usia seharusnya sudah tumbuh jenggot, ya, udah tumbuh kumis, tapi gak tumbuh-tumbuh kumisnya, gak tumbuh-tumbuh jenggotnya. Dalam artian mukanya itu seperti muka perempuan, cakep dia. Akhirnya laki-laki lain yang melihat dia, padahal laki-laki juga nih, tertarik, ada syahwat. Nah, ini namanya amrod. Nah, amrod yang seperti ini, ya, tidak boleh dicium atau bahkan sebagian ulama mengatakan tidak boleh bersalaman, ya. Ada lagi yang mengatakan tidak boleh memandangnya. Karena kenapa? Karena dia sudah fi ma'nal mar'ah. Dia itu sama kedudukannya dengan perempuan, ya. Gak boleh kita nyalamin, kemudian memeluknya dan menciumnya, ya. Ini kalau amrod, ya. Berbeda kalau orang tuanya sendiri, ya, dan tidak ada syahwat. Nah, jadi al-fa'amal amradu al-hasanu fayahrumu, haram kalau amrad, ya. Bikulli halin fi hadza bikulli halin fayahrumu bikulli halin taqbiluhu. Nah, jadi haram menciumnya bagaimanapun keadaannya. Baik dia datang musafir. Kalau datang musafir kan baru ketemu, lama gak ketemu. Ternyata ketemu, kamu anaknya si fulan ya. Udah gede kayak gini, tapi dia cakep, dia kita melihatnya. Lah, cakep nih bocah nih. Nah, ada perasaan di dalam hati. Maka tidak boleh menciumnya, menjabat tangan pun gak boleh, haram hukumnya. Nah, ini amrad, ya. Sesama jenis, ya. Apalagi sekarang ini ada yang memperbolehkan nikah sesama jenis. Ini apalagi melihatnya saja sudah haram, ya. Melihatnya saja sudah haram, apalagi bersalaman lebih haram lagi, ya. Sawa'un qadima min safarin wala wadh-dhahir fi ma'nahu katakbilihi aw qaribatun min takbilihi. Sama, ya. Jadi sama menciumnya atau mu'anaqah, memeluknya, itu semua sama, haram juga. Wala farqa fi hadza baina ay yakuna al-muqabbil wal muqabbal rajulaini salihaini fasiqaini aw ahadihima salihan fal jami'u sawa'un. Walaupun, ya, walaupun salah satunya orang soleh atau kedua-duanya soleh. Ini laki-laki pemuda ini anaknya soleh, orangnya baik, orang yang soleh, rajin ibadah, tapi dia mukanya muka-muka amrad. Amrad itu hasanul wajhi, ganteng, cantik dia, sehingga membuat laki-laki lain tertarik. Walaupun soleh, nggak boleh juga disalami. Kan tadi kan bersalaman mencium tangan orang yang soleh kan sunnah, ya. Tapi kalau dia itu ganteng, tampan, sehingga ada ketertarikan dalam jiwa seseorang laki-laki kepada dia, maka nggak boleh bersalaman, ya. Baik itu orang soleh, orang fasik, atau salah satunya soleh, tetap nggak boleh. Nah, ini kalau amrad. Kenapa? Karena dikhawatirkan terjadinya fitnah. Fahuwa haramun kal mar'a likaunihi fi ma'nahu. Jadi haram seperti perempuan, ya, karena semakna dengan perempuan. Nah, sekarang kata Imam An-Nawawi, faslun fil musafahah. Pasal khusus membahas tentang bersalaman. Bersalaman. I'lam annaha sunnatun mujma'un 'alaiha inda talaqi. Bersalaman itu sunnah, ya. Kapan? Ketika bertemu. Ketika bertemu, kapanpun keadaannya. Tadi udah ketemu, tadi pagi subuh udah ketemu. Ntar jam 8 nih, kalau pulang ke rumah jam 8 ketemu lagi di jalan, salaman lagi, sunnah lagi, ya. Sama dengan assalamualaikum, itu sunnah lagi. Baru ketemu lagi, mengucapkan salam lagi, assalamualaikum, itu sunnah juga. Inda talaqi. Qala, diriwayatkan dari Sayyidina Anas, qultu li Anas, dari Qatadah, ya, bertanya kepada Sayyidina Anas, akanatil musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Ini Qatadah bertanya kepada Sayyidina Anas, wahai Anas bin Malik, sahabat Nabi, ya. Memang dulu zaman Nabi ada jabat tangan, ada salaman gitu.
Kata Sayyidina Anas, ada. Nah, di kalangan sahabat ada. Kita dulu mencium tangan Rasulullah, malah mencium kaki malahan. Nah, salaman ada. Berarti menunjukkan kesunnahan, sunnah hukumnya. Nah, bahkan ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla ay yatafarraqa." Tidak ada dua orang muslim bertemu keduanya kemudian bersalaman keduanya melainkan diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Sebelum berpisah nih, udah diampuni dosanya. Ya. Nah, bersalaman ini sebenarnya adabnya bukan dari orang-orang Arab ya. Adat istiadat bersalaman ini datangnya dari negeri Yaman. Ya. Maka dari itu suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, lamma jaa ahlul Yaman, ketika rombongan orang-orang Yaman datang ke Madinah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ya, qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man jaa bil musafah. Orang Yaman pada datang tuh, mereka itu orang-orang yang pertama ya, mendatangkan atau menjadikan adat bersalaman. Nah, itu orang-orang Yaman. Nah, akhirnya ditiru. Kalau orang-orang Arab dia al-mu'anaqah. Ketemu berpelukan, ciuman, cipika-cipiki itu ya. Itu. Nah, kalau orang Yaman salaman. Nah, ini ya digabunglah ini karena kedua-duanya pernah dilakukan Rasulullah, jadi sunnah jadinya. Nah, maka dari itu jadi ketemu aja nih kita udah dapat pahala banyak nih. Ketemu saudara kita, satu pahalanya bersalaman, mengucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau kita datang musafir, kita peluk dia. Itu sunnah. Kemudian takbil, mencium. Sunnah lagi, udah 3 nih. Nah, belum lagi nanti al-basyasyah. Al-basyasyah itu talaqatul wajah. Bermuka manis, senyum. Senyum kepada dia, dapat lagi sunnah. Ketemu doang nih, udah dapat pahala segitu tuh. Dalam Islam, ya. Nah, ini jadi dan pernah juga dialami oleh Sayyidina Talha, ya, Talha bin Ubaidillah, ketika Ka'ab bin Malik. Ini Ka'ab bin Malik bercerita, dulu waktu saya tobat. Nah, Ka'ab bin Malik ini kan masuk Islamnya sudah dewasa, ya, masuk Islamnya bukan dari kecil. Nah, ketika beliau ini bertobat, faqama ilayya Talha, datang Talha mendatangi saya. Kata beliau, yuharwilu, beliau berlari mendatangi saya. Kemudian hatta safahani, kemudian menyalami saya, wahanna'ani, dan mengucapkan selamat. Selamat ya. Ketika bertobat itu. Datang menyalami saudaranya, kemudian mengucapkan selamat. Ini terjadi di kalangan sahabat. Apa-apa yang terjadi di kalangan sahabat, ya, itu namanya, kalau ada riwayatnya, itu namanya hadis mauquf. Hadis yang sampai pada sahabat dan bisa dijadikan landasan sunnah, ya. Seperti sholat tarawih berjamaah tuh. Itu kan datang dari sahabat. Hadisnya mauquf fi hukmil marfu, karena terjadinya diadakannya sholat tarawih itu berjamaah berkumpul di setelah wafatnya Rasulullah pada zaman Sayyidina Umar malahan, ya. Udah lewat, Sayyidina Abu Bakar udah meninggal, baru diadakan seperti itu. Nah, ini namanya hadis mauquf. Tapi fi hukmil marfu, hukumnya marfu karena dulu pernah dilaksanakan, cuma belum tidak seperti itu pelaksanaannya. Nah, diadakan, ini namanya hadis mauquf. Nah, begitu juga dengan ini, ya. Nah, kalau ini ada patokan landasan utamanya dengan Rasulullah. Nah, kemudian wa'lam anna fil musafahati anna hadhil musafahah mustahabatun inda kulli liqa. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa bersalaman itu disunnahkan tiap kali bertemu, ya, tiap kali bertemu. Walaupun tadi udah barusan sama-sama keluar, di jalan ketemu lagi, baru aja keluar dari masjid sama-sama, baru 15 menit ketemu lagi, salaman lagi, sunnah lagi. Ya. Mengucapkan salam juga seperti itu kemarin, ya. Setiap kali bertemu, bahkan sahabat-sahabat Nabi itu ketika dalam peperangan hanya terpisah karena satu pohon kayu. Satu pohon, akhirnya kudanya terpisah. Ketika bertemu lagi, ngucapin salam lagi, sunnah lagi. Ya, itu sunnahnya. Sama seperti salaman ini. Nah, kemudian wa amma ma i'tadahu an-nasu minal musafati ba'da salati subhi wal asri. Nah, ini. Adapun yang biasa dilakukan oleh orang,
setelah sholat subuh dan asar. Ini zaman dulu ya. Kalau sekarang sebagian masjid itu tiap habis sholat, sallallahu ala Muhammad, salaman itu ya. Ada juga yang cuma sholat isya dan sholat subuh. Adapun sholat lain, habis salam, assalamualaikum warahmatullah, salaman di samping-sampingnya. Bersalaman itu ya. Nah, ini kebiasaan seperti ini sunnah atau tidak? Nah, ini kata Imam An-Nawawi, fala aslalah, tidak ada landasan pokoknya dari Nabi. Dalam artian tidak pernah dikerjakan seperti itu secara khusus ya di zaman Nabi ya. Tapi ketanggapan beliau apa? Walakin la ba'sa bi, tapi tidak mengapa. Boleh-boleh saja. Kenapa? Fa inna aslal musafahah sunnah. Karena secara umum ya, bersalaman itu sunnah hukumnya. Kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, bersalaman itu sunnah. Nah, kalau misalnya dikhususkan, misalnya habis sholat bersalaman, kan masuk dalam keumuman hadis bersalaman. Boleh-boleh saja habis sholat ya. Tidak ada larangan bahwa habis sholat gak boleh salaman, gak ada larangannya. Yang ada perintah bersalaman setiap kali bertemu. Nah, sekarang kita datang bertemu dengan saudara kita di masjid ya. Kita sholat berjamaah, tadi belum sempat salaman. Bertemu, kemudian mau berpisah, udah selesai sholat kan, udah doa selesai, mau berpisah nih, salaman kita dan saudara-saudara kita, ya boleh-boleh saja. Salamannya itu sunnah, tapi menentukan waktunya habis sholat, la ba'sa bi, tidak mengapa, bukan sunnah, boleh-boleh saja. Salamannya sunnah, ya, tapi perbuatannya setelah habis sholat itu bersalaman itu tidak mengapa, ya, bukan sunnah, tapi nggak mengapa. Bahkan Imam Ibn Abdissalam mengatakan bid'ah itu ada 5 macam. Al-bid'atu khamsatu aqsamin. Wajibatun, ada bid'ah wajib. Maksudnya dulu tidak pernah dikerjakan Rasulullah, sekarang dikerjain orang, dikerjakan oleh orang-orang. Nah, masalah bid'ah ini ada 5 macam hukumnya. Ada yang wajib, ada yang haram, ada makruh, ada yang disunnahkan, dan ada yang dimubahkan, diperbolehkan. Nah, kata beliau, wa min amsilatil bid'ahil mubah, di antara contoh bid'ah yang dibolehkan, diperbolehkan, boleh-boleh saja gitu walaupun tidak ada zaman Nabi. Al-musafahatu aqibas subhi wal asri, bersalaman setelah salat subuh dan salat asar. Nah, ini masuk bid'ah yang diperbolehkan. Ya. Bersalaman habis salat subuh dan salat asar. Adapun salamannya secara khusus, secara umum ya, itu sunnah ya. Salamannya secara umum sunnah, tapi menentukan waktunya habis asar atau menentukan waktunya habis subuh itu boleh-boleh saja. Ya. Sama dengan berzikir. Ya. Zikir kita tentukan waktunya setiap tanggal 4 pembacaan ratib Asmaul Husna. Ratib atas dan Asmaul Husna. Membaca ratibnya itu sudah sunnah. Tapi menentukan waktunya setiap tanggal 4 itu bukan sunnah. Karena zaman Nabi nggak ada menentukan waktu. Ya mau baca zikir mah zikir aja gitu. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Bid'ah, tapi bid'ahnya boleh-boleh saja, mubah. Ya, kita mau atur waktu sama baca Yasin tiap Jumat, ya kan? Atau tiap habis subuh baca Yasin. Baca Qur'annya mah tetap disunnahkan, dianjurkan, baca Qur'an tetap dapat pahala. Baca Yasinnya tetap dapat pahala, tapi menentukan waktunya, nah ini bid'ah, tapi bid'ah mubahah yang diperbolehkan. Karena tidak ada hadis yang warid yang melarang. Karena tidak ada yang melarang, maka boleh-boleh saja. Nah, ada orang bid'ah tuh nggak ada zaman Nabi, haram, ada kayak gitu. Padahal belum tentu. Bid'ah itu ada 5 macam. Ada yang wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. 5. Di antara bid'ah yang wajib, memberi harokat Al-Quran. Itu Al-Quran zaman Nabi gak ada harokatnya. Kemudian inisiatif para ulama diharokatin tuh Al-Quran. Kenapa? Karena kalau gak diharokatin gak ada yang bisa baca. Kita aja yang ada harokatnya masih terbata-bata bacanya, ya kan? Apalagi gak diharokatin. Maka mengharokati Al-Quran itu bid'ah wajib. Memberi titik. Dulu zaman Nabi gak ada titik. Kalau jim itu ada titik di bawah. Kalau ha nggak ada titiknya. Kalau titik di atas bacanya kho.
Nah, memberi titik itu nggak ada zaman Nabi, mushaf zaman dulu nggak ada. Di belakang ini baru ada titik. Ini juga bid'ah wajib. Kalau nggak dititikin nggak ada yang bisa baca. Nah, itu. Ini bid'ah wajib namanya. Ya, nggak ada zaman Nabi kemudian diadakan setelahnya demi maslahat umat. Karena kalau nggak seperti itu nggak ada yang bisa baca. Nah, ini tadi masalah musafahah, ya, bersalaman. Bagaimana bersalaman dengan imra'ah ajnabiyah? Nah, kembali kepada permasalahan sebelumnya, memberi salam. Memberi salam kepada imra'ah ajnabiyah, nah, itu boleh, tapi masalah bersalamannya tidak boleh. Nah, bersalaman dengan imra'ah ajnabiyah tidak boleh. Loh kan zaman Nabi ada sahabiah, sahabat-sahabat perempuan yang berbaiat dengan Rasulullah, datang kepada Rasulullah, ya, berbaiat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji setia, akan beriman kepada Allah. Itu kan para salaman tuh. Nah, sebagian ulama menafsirkan Rasulullah itu tidak bersalaman, ya, hanya sekedar menuntun dengan ucapan. Sebagian ulama mengatakan bersalaman, tapi salamannya dengan dilapisi kain. Dilapisi kain. Jadi ada sapu tangannya. Kalau zaman kita ini sapu tangan. Jadi tidak bersentuhan kulit langsung. Itu. Ya, ada dua penafsiran ulama nih. Jadi nggak ada dari 4 mazhab tidak ada yang memperbolehkan bersalaman langsung dengan perempuan al-ajnabiyah yang bukan mahram kita. Bersalaman langsung nggak ada. Nah, yang ada bersentuhan boleh dengan catatan, bersentuhan menyentuh sedikit boleh, ya, tidak membatalkan wudu, dengan catatan tidak bersyahwat. Kalau bersyahwat nyentuh batal. Dalam mazhab Imam Malik seperti itu. Orang lagi tawaf, ya, lagi tawaf nih di Ka'bah, bersentuhan dengan perempuan, nggak batal wudunya. Taklid mengikut mazhab Imam Malik dengan catatan tidak bersyahwat. Tapi kalau nyentuhnya bersyahwat, wah cakep nih, batal tuh wudunya, wudu lagi. Kalau bersyahwat, ya. Nah, ini tadi sebagian hadis-hadis tentang musafahah. Nah, yang perlu diketahui lagi, wa yustahabbu ma'al musafahati al-bashashatu bil wajhi. Disunnahkan ketika musafahah itu mukanya ceria, manis muka, jangan cemberut. Salaman nih kayak orang musuhan kan, cemberut, ya. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innal muslimaini, sesungguhnya 2 orang muslim, idzal taqaya, ketika bertemu keduanya, fayatasafaha, kemudian bersalaman keduanya, wa takasara, dan saling manis muka, nah, saling senyum, yang satu senyum, satu juga senyum. Nah, biwuddin, senyumnya itu biwuddin karena kecintaan sesama muslim, wa nasihatin, dan karena saling menasihati, tanasarat khatayahu bainahuma, maka dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya itu semua rontok di antara keduanya. Ini riwayat yang sahih. Di riwayat lain dikatakan idzal taqal muslimani fatasafaha wa hamidallaha ta'ala wastaghfara ghafarallahu lahu azza wa jalla. Nah, kalau ada orang 2 muslim bertemu kemudian bermusafahah keduanya, saling memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diketemukan kembali, saling memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian meminta ampun kepada Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Nah, yang kedua nih, yang terakhir nih. Ada hadis, walaupun sebagian ulama mengatakan ini tidak ada di dalam kutubus sittah. Ya, tidak ada di dalam Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, kemudian Sunan At-Tirmidzi, enggak ada disebutkan dalam kutubus sittah. Tapi ini ada diriwayatkan dalam kitab hadis yang lain, dan ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama NU. Ya, ulama-ulama NU yang tradisinya habis sholat salaman, ya. Nah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma min abadaini, tidak ada dari 2 orang laki-laki, mutahabbaini, yang keduanya saling mengasihi fillah, karena Allah, saling cinta karena Allah. Yastaqbilu ahaduhuma sahibahu, salah satu keduanya yastaqbilu, menghadap sahabatnya yang lain, kemudian fayatasafa, kemudian bersalaman, fayusalliyani, ini
Fayusalliyani, kemudian bersalawat kepada Nabi. Fayusalliyani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi. Yang kita nih, kita bertemu ya kan, sallallahu ala Muhammad, saling salaman tuh. Salaman saling baca salawat itu. Masuk nih dalam hadis ini. Illa lam yatafarraqa hatta tughfara dzunubahuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Nah, tidaklah bersalaman keduanya, ketemu dua orang, seorang muslim ketemu kemudian bersalaman saling membaca salawat, sama-sama membaca salawat kepada Nabi, illa melainkan lam yatafarraqa, tidaklah terpisah keduanya, hatta tughfaru dzunubahuma, sampai diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain ma taqaddama, yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, nanti akan datang. Ini diamalkan oleh ulama-ulama NU. Nah, di Indonesia mayoritas seperti itu. Ya. Lagi salaman baca sholawat. Ngapain tuh katanya, nggak ada zaman Nabi baca sholawat salaman gitu. Nggak ada zaman Nabi seperti itu. Walaupun tidak ada, tapi sudah ada landasan hukumnya. Kalau orang memperbuat ya boleh-boleh saja. Ya daripada mulutnya nggak ngucapin zikir, ngucap sholawat nggak dapat pahala, mending baca sholawat, ya kan? Dapat pahala jadinya. Baca sholawat, salaman sambil baca sholawat. Diam-diam, kalau misalnya kita salaman nih, diam-diaman aja gitu. Aneh aja gitu ya. Nah, kalau baca sholawat kan enak. Sallallahu ala Muhammad gitu. Nah, dan ada landasan hukumnya. Walaupun hadisnya dhaif, kata Imam Asy-Syafi'i, sedoib-doibnya hadis lebih aku sukai daripada perkataan sebaik-baik laki-laki. Sedoib-doibnya hadis lebih aku sukai daripada perkataan sebaik-baiknya ulama. Ada ulama yang paling hebat, paling besar, derajatnya sangat mulia, dia mengucapkan kata-kata mutiara. Hadis yang doib itu lebih mulia daripada ucapan kata-kata mutiara dia, kata Imam Syafi'i. Nah, ini hadisnya doib tapi masih diamalkan ya. Nah, itu tadi. Kemudian terakhir, wa yukrahu al-haniu wa amma ikramud dakhil bil qiyami falladzina ikhtaru annahu mustahabbatun. Nah, ini biasa juga ketika orang datang ke rumah tuh ya, atau datang ke suatu perkumpulan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ternyata yang datang ini adalah orang yang soleh, maka disunnahkan bagi orang yang ada di situ untuk berdiri menyambut. Nah, misalnya kan subuh, ada habaib datang, orang-orang mulia, orang soleh, berdiri menghormati dia, itu sunnah hukumnya. Ya, bukan ngapain sih berdiri? Gitu. Itu sunnah itu. Maksudnya kalau sunnah berarti kalau berdiri dapat pahala dong berarti. Kalau nggak berdiri nggak dapat pahala. Kalau kita berdiri karena menghormati dia, sunnah hukumnya mendapatkan pahala. Ya, itu kepada siapa? Liman kana lahu fadilatun zahira, bagi orang yang mempunyai keutamaan yang nampak, baik itu dari ilmunya atau kesolehannya ataupun kemuliaannya dari segi nasab ya, kemuliaannya. Nah, orang-orang yang seperti ini kalau dia datang kita berdiri menyambut dia, sunnah hukumnya. Dia mengucapkan salam, jadi Assalamualaikum, waalaikumsalam, kita berdiri menyambut, dapat pahala sunnah. Kita salamin, dapat lagi pahala sunnah, ya kan? Kalau kita sempat memeluk dia karena baru ketemu nih habaib nih, dapat lagi pahala sunnah. Banyak banget juga pahala sunnah, ketemu doang nih ya. Nah, alhamdulillah sampai sini mungkin ada pertanyaan berkenaan dengan salam. Itu kan, itu makhluknya kan ya, Assalamualaikum, salaman. Bagaimana kalau kita laki-laki, perempuan datang, Assalamualaikum, pegangan salaman, gimana tuh? Perempuan bukan makhluknya. Kan udah dibahas itu minggu lalu, beberapa pertemuan yang lalu. Memberi salam kepada perempuan ya, itu boleh-boleh saja, tapi dengan catatan tidak akan menimbulkan fitnah. Kalau sekelompok jamaah, itu nggak mengapa, karena pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah memberi salam kepada sekelompok kumpulan perempuan, boleh. Tapi kalau satu orang atau menentukan satu orang, Assalamualaikum Zulaikha misalnya, tentukan namanya, nggak boleh. Apalagi bakal menimbulkan fitnah misalnya. Cakep orangnya Zulaikha doang dikasih salam, yang lainnya kagak gitu ya. Jadi nggak boleh. Kalau perempuan yang memberi salam, nah menjawabnya itu karena tidak sunnah ya. Perempuan memberi salam yang bukan mahramnya itu tidak sunnah. Karena tidak sunnah, menjawabnya tidak wajib.
Gitu. Jadi seperti itu. Hal-hal yang tidak yang tidak dianjurkan kembali tidak wajib jadinya. Apalagi salaman ya. Ini adalah bukan mahram. Sosok kayak tampang ustadz salaman gitu ya. Ya. 4 mazhab sepakat ini. Ada pertanyaan lain? Iya, silakan. Iya. Sunnah memberi salam. Iya, ini sama dari pembahasan kita minggu lalu, beberapa pertemuan yang lalu, memberi salam kepada seseorang, kita sendiri nggak tahu dia itu muslim atau tidak. Boleh saja, tetap kesunahan memberi salam tetap. Kalau misalnya memang ternyata non muslim, nah kalau pembahasan sebelumnya itu, kalau dia ternyata bukan orang Islam, maka kita tarik salam kita. Gitu. Kita tarik salam kita. Mohon maaf tadi. Karena dia ternyata non muslim rupanya. Sama orang Islam, non muslim, kan ada sekarang tuh. Non muslim masih salam. Assalamualaikum. Oh, gitu. Nah, kita jawabnya gimana? Wa'alaika. Kalau dia muslim, kalau dia non muslim kafir dzimmi, maksudnya orang kafir yang berada di dalam naungan orang pemerintahan muslim, maka sebagian ulama mengatakan boleh kita jawab wa'alaikassalam. Tapi enggak boleh wa rahmatullah, ya. Dan rahmat Allah, karena mereka enggak dapat wa rahmatullah wabarakatuh. Salaman enggak apa-apa. Kalau sesama di luar agama, ya, salaman boleh-boleh saja, ya. Karena salaman itu kan di samping itu sunnah, itu sudah menjadi tradisi menghargai sesama, ya. Kita ini ketemu, wah kagak mau salaman tuh, pasti ada perasaan gak enak ya. Tapi ketika udah salaman, perasaan gak enak itu hilang langsung. Ya, itu sudah menjadi tradisi dan itu memang sunnah. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya udah, kita cukupkan sampai di sini. Kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan kajian kita pada subuh hari ini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di sini mulai dari awal duduk sampai sekarang selesai, mudah-mudahan kita dapat istighfarnya khitanul bahar, ya, ikan-ikan di laut memintakan ampun buat kita, keluarga kita, dan sanak famili kita, karena kita menghadiri majelis ilmu. Orang-orang yang datang menghadiri majelis ilmu, kata Rasulullah, ya, tastaghfiru lahu khitanul bahar. Ikan-ikan yang ada di laut memintakan ampun untuknya. Ada nggak yang pernah ngitung ikan di laut? Tiap hari ditangkapin ikannya, masih banyak aja ikan di laut tuh, berarti jutaan, lebih banyak dari manusia. Ya, itu memintakan ampun buat kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.